الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabat Al-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nikmat, sehingga kita masih istiqomah, masih tetap bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana mungkin pada hari ini, hari Jumat, adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan insyaallah nanti sore para kiai dan para pemuka agama akan melaksanakan sidang itsbat untuk menentukan kapan jatuhnya waktu 1 Syawal 1441 Hijriah. Apabila nanti diputuskan bahwa 1 Syawal adalah besok hari, maka besok hari kita akan melaksanakan Idul Fitri. Dan apabila keputusannya ternyata hilal belum nampak pada sore nanti, maka kita genapkan puasa Ramadan kita menjadi 30 hari, dan kita akan merayakan Idul Fitri pada hari Ahad. Nanti kita lihat bagaimana hasil keputusan yang akan dihasilkan dari sidang itsbat tersebut. Sahabat Al-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendekati penghujung bulan Ramadan ini, mengingatkan ada salah satu pepatah Arab yang mengatakan, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani, dan janganlah menjadi hamba-hamba Ramadan. Ya, maksudnya adalah kita selama di bulan Ramadan, ya, kebanyakan dari kita secara kualitas ruhiyah atau secara kualitas keimanan atau ketakwaan, ya, kebanyakan meningkat, ya, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya puasa, mulai dari memperbanyak sedekah, mulai dari i'tikaf, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran, yang sehingga itu meningkatkan kualitas ruhiyah kita. Tetapi kemudian apabila Ramadan telah selesai, bukan berarti kita meninggalkan itu semua. Apabila Ramadan sudah selesai, maka kita dituntut bagaimana kita tetap menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan saja. Kita memperbanyak sedekah tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Justru yang akan menjadi hasil dari proses kita beribadah di bulan Ramadan adalah bagaimana kita tetap meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Ya, maka sekali lagi, berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti amalan-amalan soleh kita itu terputus, atau kita kemudian mengurangi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru Ramadan merupakan titik awal, ya, bagi kita untuk merubah kualitas ibadah kita, merubah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini di sajadah Al-Syifa bagian fikih shaum atau fikih puasa yang terakhir, yang akan kita bahas bersama-sama adalah tentang konsekuensi orang yang meninggalkan puasa. Setelah kemarin kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa dan kondisi-kondisi orang ketika mereka tidak berpuasa, ya, kalau tidak salah ada 4,
Yang pertama ketika mereka lupa, kemudian yang kedua ketika mereka salah atau keliru, kemudian yang ketiga mereka membatalkan puasa dengan uzur syar'i, yang keempat ketika mereka membatalkan puasa bukan karena uzur syar'i. Yang jelas dari keempat kondisi itu semuanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Nah, maka pada kesempatan kali ini akan kita bahas apa saja itu konsekuensi yang harus mereka lakukan ketika mereka meninggalkan puasa dengan kondisi-kondisi yang berbeda tadi. Yang pertama, ketika mereka membatalkan puasa ketika dalam kondisi lupa, itu sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala kan mengampuni mereka yang membatalkan puasa karena lupa. Ya, dan mereka tidak memiliki konsekuensi apa-apa, ya. Ibaratnya ketika seseorang bangun tidur kemudian dia makan atau minum karena faktor lupa, ya, maka dia terus melanjutkan puasanya dan puasanya tidak terhitung batal, dan mereka tidak diwajibkan untuk mengganti puasa atau untuk membayar sesuatu untuk mengganti puasa yang dia batalkan karena lupa tadi, ya. Nah, setidaknya ada 3 konsekuensi yang harus dilakukan oleh seorang ketika mereka membatalkan puasa dengan kondisi yang berbeda. Yang pertama ada yang namanya qadha atau mengulang kembali puasa. Kemudian yang kedua ada fidyah atau membayar sejumlah bahan makanan pokok, ya, kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah kafarat, ya, kafarat. Baik, kita bahas yang pertama adalah qadha, ya. Qadha secara bahasa, al-qadha dalam bahasa Arab mempunyai makna, ya, diantaranya bermakna al-hukm, menghukumi, dan juga bisa bermakna al-ada atau menunaikan. Ya, secara istilah, qadha menurut para ulama adalah fi'lul wajibi ba'da waqtihi, mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya. Ya, jadi apabila ibadah tersebut dikerjakan pada waktu yang telah lewat, maka disebut dengan qadha. Sedangkan apabila dikerjakan pada waktunya, ya, disebut dengan ada. Ya. Nah, maka qadha puasa, yang dimaksud dengan qadha puasa di sini adalah berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadan sebagai pengganti dari hari-hari yang ia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Jadi yang namanya qadha ini dilaksanakan di luar bulan Ramadan sebagai pengganti hari-hari yang ia tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Nah, mengqadha puasa diwajibkan kepada siapa? Ya. Mengqadha puasa diwajibkan kepada beberapa orang, ya, yang mereka tidak berpuasa karena faktor ada uzur syar'i, ya. Kemudian yang kedua tidak ada uzur syar'i, ya. Kemudian mereka sengaja atau tidak sengaja membatalkan puasa. Jadi selama mereka masih mampu secara fisik untuk melakukan puasa, mereka wajib berpuasa. Dan kalau sampai tidak berpuasa pada saat bulan Ramadan, mereka wajib menggantinya di luar bulan Ramadan sejumlah hari dari puasa yang telah mereka tinggalkan. Baik, kita rinci satu persatu. Yang pertama adalah orang yang memiliki uzur syar'i. Di antaranya adalah orang yang sakit. Yang sakit ini ketika di awal bulan Ramadan atau pertengahan atau akhirnya mereka dikenai musibah, yaitu berupa sakit, berupa penyakit Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia wajib untuk mengganti puasa yang telah ia tinggalkan, sebanyak hari yang telah ia tinggalkan di bulan Ramadan. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 184,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, ya maka boleh tidak berpuasa, namun wajib baginya untuk menggantinya pada hari-hari yang lain. Nah, selanjutnya, ya, tadi yang pertama adalah orang yang sakit. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Yang sudah dijelaskan pada pekan lalu bahwa yang namanya musafir ini harus ada ketentuan-ketentuan sebagaimana ia safar yang bisa meringankan atau mendapatkan rukhsah untuk melakukan sholat qashar ataupun jamak, yang kira-kira kalau menurut para ulama kalau kita konversikan jaraknya sekitar 89-an kilometer ya, dimana ketika perjalanan menempuh jarak sebanyak itu maka sudah diperbolehkan untuk mengambil rukhsah atau keringanan untuk qashar atau menjamak sholat. Begitu juga dengan halnya ketika seorang musafir ingin membatalkan atau ingin tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Ya. Dalilnya masih sama dengan yang tadi, surat Al-Baqarah ayat 184. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin, di situ aw ala safarin, atau ketika mereka dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang haid dan nifas. Wanita yang mendapatkan haid atau nifas diharamkan menjalankan puasa. Apabila wanita telah mengetahui bahwa dirinya telah haid atau nifas, diwajibkan baginya untuk tidak melanjutkan puasanya sampai haid atau nifasnya selesai. Karena ya kemarin ketika kita membahas syarat sah puasa, ya salah satunya adalah seorang wanita harus dalam kondisi suci dari haid ataupun nifas. Berdasarkan hadis yang dikatakan oleh Aisyah, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'is shaum. Ya, pada waktu dahulu di zaman Rasulullah SAW kami mendapatkan haid, maka kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengganti puasa tersebut. Ya, maka berdasarkan hadis ini para ulama sepakat bahwa yang namanya wanita ketika mereka dalam keadaan haid dan nifas, mereka tidak boleh berpuasa dan harus mengqadanya atau menggantinya di hari yang lain. Kemudian orang yang selanjutnya adalah orang yang dalam kondisi darurat. Ya, bagaimana dalam kondisi darurat di sini? Mereka karena berada dalam kondisi yang terpojok, mereka karena berada dalam kondisi yang sempit, sehingga mereka harus membatalkan puasa yang sedang ia lakukan. Ya, contoh adalah ketika misal seseorang puasa dan kemudian ia merasakan haus dan lapar yang sangat, yang mana ketika dia tidak makan ataupun minum, maka ketika dia terus melanjutkan puasanya, maka dia bisa meninggal. Ya, kemungkinan besar dia bisa meninggal. Maka di situ dia dalam kondisi darurat, maka dia boleh membatalkan puasanya dan kemudian menggantinya dengan hari yang lain. Contoh lain misalkan ya seseorang yang ketika dia terpaksa untuk tidak makan dan minum, atau ketika dia terpaksa untuk makan dan minum, kalau tidak makan dan minum maka kemungkinan besar dia akan dibunuh misalkan. Nah, maka dalam kondisi terdesak seperti ini, seseorang tersebut diperbolehkan untuk membatalkan puasanya, tetapi sekali lagi konsekuensinya adalah dia harus mengganti puasanya di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan.